kan dulu sering bantuin ibu. Tapi ya itu sih, ibu tuh kan agak-agak galak gitu kan kalau nyuruh. Itu banyak yang kosong gitu kan, terus berjamur gitu, kayak banyak kayak apa ya, terbengkalai, terus banyak belatung, banyak. Kalau paling gampang sih ya gini sih Mas. Aduh, gini aja Mas. Itu nggak gitu aja Mbak. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Tumbang Kenangan Podcast. Kali ini bersama saya, Helmi Fuadi. Sementara ini menggantikan Mbak Christine. Mohon maaf, biasanya cewek, kali ini cowok. Semoga menarik, kalau tidak ya mohon maaf. Tapi teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu, seorang seniman perupa muda yang sedang naik. Iya kan Mbak? Naik daun. Kita bersama Mbak Valerie. Halo. Halo Mbak. Tepuk tangan dong. Ayo dong teman-teman dong. Ayo dong. Halo Mbak. Iya. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya. Mbak Vai, ini kan aku manggilnya Mbak Vai ya, Mbak Valerie, Mbak Vai. Asli kalau boleh tahu dari Aslinya Temanggung. Oh, aslinya Temanggung. Iya. Aslinya Temanggung, cuman sekarang di Jogja ya, udah lama Iya, Mbak? di Jogja 10 tahun. Iya kan? 10 Jadi tahun. di Jogja tuh dari kuliah 2012. Oh, 2012. Iya. Kuliahnya di Diisi. ISI. Iya. Oh, iya. Jurusan Diskom, Jurusan Diskom. Hah? Jurusan Diskom. Oh. DKV. DKV ya? Iya. Tapi aku beberapa kali kan lihat karya-karyanya Mbak Christine, Mbak V ya. Iya. Oh, Mbak Christine kan ini. Mbak V itu pameran ini kan Mbak, seni rupa gitu ya. Tapi Iya. tadi ada jurusan Diskom. Itu gimana itu Mbak? Kalau boleh tahu ininya nggak? Oh, Prosesnya gitu. jadi gimana ya Mas ya? Dari kecil gitu ya? Oh iya, Iya. boleh. Jadi ibu saya kan penjahit. Jadi kayak saya familiar gitu sama tekstil, sama ya pengolahan tekstil lah, terus sifat-sifat kain. Kayak ini kain cepet terbakar atau kain ini enggak gitu kan. Terus kan dulu sering bantuin ibu. Tapi ya itu sih, ibu tuh kan agak-agak galak gitu kan kalau nyuruh. Semua ibu-ibu teman-teman, enggak semua. Jadi itu kayak aku nggak mau jadi penjahit gitu kan. Oh, gitu. Ya udah, ya kuliah aja di Diskom gitu kan, di DKV gitu. Ya awal-awal sih masih kayak desain-desain, terus habis itu tahun 2016 tuh pameran seni rupa gitu kan. 2016 berarti itu pas masih ini ya? Iya, masih kuliah ya? Ha-ha. Oh. Tapi karyaku tuh drawing sih waktu itu. Drawing berwarna gitu. Oke. Kayak anak Diskom pada umumnya gitu. Oh iya. Ngepop gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Iya. Iya gitu. Terus sempet kayak berhenti terus coba itu kayak bisnis merchandise rajut gitu waktu itu. Oh, berarti itu semuanya barengan ya? Maksudnya di tahun itu Mbak yang Oh, kalau merchandise rajut tuh 2017 pertengahan. setelah yang pameran tadi berarti ya? Iya, gitu. Terus ya udah itu selama beberapa tahun gitu kan stop tuh Mas. Terus kayak ke-trigger lagi buat kayaknya aku pameran lagi deh gitu. Soalnya ya gimana ya, kayak pacar gitu kan
ngelukis ya Mas ya. Jadi kayak Oh, ini ke-trigger nih aku gitu kan. Kok enak banget nih pameran kayaknya gitu kayaknya ya. tapi ngomong-ngomong kalau pacarnya pelukis ini adalah couple goals teman-teman. Waduh. Iya kan Mbak, biasanya gitu loh. Kayak misalnya yang sama-sama apa ya, katakanlah kalau kita sama-sama punya pasangan yang ada di dunia yang sama, itu kayaknya kok asik sekali gitu. Iya iya. Iya, menarik banget ya ininya ya, prosesnya. Buat oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, ini karyanya Mbak V ini memang lebih ke tekstil gitu ya Mbak. Iya, tekstil. Kayak tekniknya itu apa ya, rajut berarti ya Mbak? Jadi ada rajut, ada kolase kain gitu. Kolase kain. Terus kayak kain-kain yang kayak dipanasin terus ngefek-ngefek gitu. Oh. Ngefek tekstur tertentu gitu sih. Berarti artinya teknisnya itu sangat beragam ya, Iya, ketika macam-macam proses sih. ininya ya. Cuman emang mungkin media utamanya itu lebih ke tekstil sebetulnya ya, Iya. kain gitu. Mungkin teman-teman kalau penasaran karyanya Mbak V, kita ada apa, bisa lihat di mana Mbak, Di IG ada di IG-nya. Valerie. Nah, nanti dicantumin di sini. Cantumin nggak bro? Cantumin di sini biar teman-teman. Ini editornya ini di sini ya, di sini. Nanti bisa lihat sendiri, karyanya menarik banget. Nah tadi Mbak yang balik lagi yang ke itu ya, yang tadi prosesnya ternyata kan desain ya, desain. Terus kemudian lanjut ke apa itu tadi? Tekstil itu kan oke, backgroundnya tadi karena ibu jahit gitu ya. Nah itu, tapi sebelum itu memang ada kepikiran untuk tiba-tiba jauh ya soalnya Mbak. Ya nggak jauh sebenarnya, sama-sama ini ya, sama-sama seni rupa ya. Cuma maksudnya medianya kan sangat beda jauh. Nah itu apakah ada kemudian tiba-tiba kepikiran, oh ibu penjahit, aku pakai kain juga atau ada ini Mbak sebelum ke yang Mungkin sekarang? dulu itu sih. Ya, jadi kan aku kayak pameran lagi, berkarya lagi tuh mungkin 2019 Desember ya. 2020 Desember kayak berkarya pakai media tekstil gitu kan. Nah itu awalnya rajut aja sih, kayak aku bikin boneka yang gede-gede gitu. Oh boneka. Terus lama-lama kayaknya asik sih kalau ditaruh kanvas atau pokoknya dipajang di tembok gitu, kayaknya asik deh gitu kan. Terus ya udah kayak nyoba-nyoba gitu, kayak ibuku kan dulu sering bilang, oh kain ini tuh itu kalau dipanasin tuh apa ya, kebakar, gampang terbakar, gampang enggak ya kayak gitu. Terus dijahit, terus kan udah udah ada ngerti dikit lah gitu. Dari Kayak situ gitu. baru ini ya, lebih jauh lagi gitu ya ekspornya. Iya. Berarti kalau boleh dibilang awal mula benar-benar istilahnya apa ya, berkecimpung gitu ya, berkecimpung di seni rupa atau perupa itu di 2000 yang tadi itu Mbak, 2020 akhir. 2020 Yang akhir. tekstil ya. Tekstil itu tadi ya, dan awal mulanya memang dari merchandise, kemudian boneka yang itu tadi, lanjut ke sekarang ya. Karyanya keren Aduh, Mbak. makasih Mas. Terus itu tadi Mbak, yang menarik lagi tadi kan ibu seorang penjahit. Itu kan berarti dari kecil memang ini ya, sudah tidak asing gitu dengan teknik rajut yang itu tadi. Tapi kalau boleh tahu kenapa kok kemudian wah aku nggak mau nih jadi Penjahit ya. penjahit gitu. Oh, ya satu, ibu tuh kan galak ya, agak-agak galak sih. Sorry Bu. Terus ya apa ya? Ya mungkin ibu saya tuh kayak penjahit yang belum gede lah ya gitu. Jadi ya masih ya gitulah. Tapi tentunya ini ya apa? Mungkin nggak bisa dibohongi juga kalau dari situ justru ini ya. Iya. Justru memperkaya apa ya istilahnya, memperkaya kayak media kain itu sudah sangat hafal sekali yang itu tadi. Iya Dari sih. situ ya. Mungkin karma ya Mas ya. Dulu kan saya kesel gitu kan. Disuruh-suruh ibu, sekarang malah kayak jahit-jahit gitu. Iya. Iya, gitu. Lebih ini ya, lebih jahitnya ini. Itu Iya. berapa lama Mbak teknik ini rajutnya itu, pengerjaan karyanya? Pengerjaan karya tuh
2 minggu sampai sebulan sih. 2 minggu sampai sebulan? Iya, agak lama sih. Itu untuk ukuran yang 1 kali kira-kira 1. 1 kali 1. Lumayan, 1 bulan lumayan. Itu pasti dari pagi, sore, malam gitu lanjut lagi. Iya, kayak gitu. Iya. Karena emang ya begitulah karya. Waduh, begitulah karya. Yang ini Mbak, kita balik lagi yang di awal tadi, yang kuliahnya adalah di kafe ya. Itu artinya berarti desain komunikasi visual. Berarti lebih ke desain digital gitu ya? Desain digital, bikin logo. Gitu. Iya, ya gitu-gitu sih Mas. Multi talent nih. Logo, ilustrasi juga atau gimana Mbak? Ada sih ilustrasi. Ada juga. Iya. Tapi ya gitu. saat ini udah selesai atau Mas? Enggak sih, udah lepas sih. Oh, udah lepas. Iya Udah sih. lepas dari isi ya. Isi Apa ya? DKV ya? Oh, DKV ya, iya. DKV. Kalau berarti dulu sempet di dunia itu juga, sempet di desain juga. Sempet kerja sih. Oh, sempat kerja? Iya, 2 bulan jadi desainer gitu. Iya, kok gini amat ya? Kok revisi terus ya gitu sih. Jadi Biasanya desain gitu ya. iya, ya gitu. Ah ya udahlah gitu. Akhirnya menemukan kemudian itu tadi ya, medianya itu. Habis itu kan kayak itu apa yang bikin merchandise itu sih. Oh, bikin merchandise itu dulu, kemudian yang drawing itu tadi ya, teknik drawing, boneka baru ke Iya. yang sekarang itu ya. Oh iya. Oke Mbak, kalau yang sekarang itu aku pernah lihat karyanya Mbak Fu itu di beberapa tempat ini sih pameran gitu. Nah, salah satunya juga di waktu itu Kiniko ya kalau nggak salah ya. Oh, Yang iya. pameran dulu Darah itu Muda. ya. Oh, Darah Muda ya. Oh iya, project. Nah, itu boleh cerita sedikit proses kreatifnya nggak Mbak ketika proses karyanya kemudian sampai ke pamerannya? Awalnya sih saya cuma posting di IG aja sih. Sebelumnya udah bikin karya gitu kan. Terus tiba-tiba dapat tawaran gitu pameran di Kiniko. Wah, menarik nih gitu. Udahlah gas gitu. Ya kalau waktu itu kayak konsepnya ya Mas maksudnya? Iya, konsepnya gitu. Konsepnya itu waktu itu tentang itu sih kayak COVID gitu sih. Oh iya, pandemi. Iya, Sekarang pandemi terus kayak kok manusia tuh kan banyak yang mati nih Mas. Kok manusia tuh serapuh itu ya? Ya intinya tentang kerapuhan gitu sih. Iya, Gitu. karena situasinya ya saat pandemi. Terus banyak kan kosan-kosan tuh banyak yang kosong gitu kan. Terus berjamur gitu kayak banyak kayak apa ya terbengkalai terus banyak belatung, banyak sarang laba-laba. Nah mungkin visualnya dari situ sih. Oh gitu, jadi inspirasinya dari yang kondisi itu ya, Kondisi kos-kosan atau iya kan lihat kos-kosan atau kos-kosan kontrakan yang lain gitu. gitu. Jadi terus akhirnya tercipta karya itu ya. Oh. Terus oke, kayak belatung-belatung gitu kan, kayak itu kan ngingetin kematian ya Mas ya. Gitu sih. Tapi aku lihat itu karyanya Mbak Fa itu warnanya ini loh, kayak fresh gitu ya. Maksudnya itu bisa dibilang justru mungkin kebalikannya ya kalau kita ngomongin soal kematian, kemudian belatung dan lain-lain. Tapi lihat karyanya itu kayak, itu kenapa Mbak? Ada boleh di ini nggak konsepnya atau pencarian bentuk visualnya? Kalau kalau warnanya sebenarnya putih ya Mas ya, putih terus ada merah dikit mungkin. Tapi masih ini loh, masih itu ya masih indah gitu iya, masih maksudnya. cantik gitu masih ini. Nggak tahu ya Mas, mungkin apa ya? Mungkin karena itu tekstil terus kesannya kayak renda-renda mungkin ya. Oh, iya, kayak iya. rajut-rajut kesannya kayak ya gitulah ya, kayak indah-indah gitu. Tapi memang sebenarnya putih ada semburat merahnya, kemudian ini ya. iya. Jadi mungkin itu sih Mas, kayak kalau sebenarnya kalau waktu COVID tuh kan yang apa ya? Mungkin karena apa ya? Kayak kan ini manusia nih kan kayak banyak yang mati gitu. Nah, itu tuh memberi kesempatan makhluk lain untuk berkembang sih di situ. Gitu sih. Jadi kayak mungkin itu
perspektifnya tuh kayak perspektif alam gitu. Kalau alamnya kan seneng gitu kan. Oh, iya. Gitu. Kayak Kata alam berkembang biak dengan bebas gitu. Berkembang. Mungkin kata alam, sekarang waktuku. Iya, aduh, manusia terlalu jahat. Iya. Ini menarik Mbak, menarik. Terus ada lagi juga kalau tidak salah yang terakhir itu di ini ya, di Jogja Galeri ya Mbak, yang JAA itu ya. Nah itu warnanya lebih ini nih, apa? Warna-warni. Iya warna-warni, lebih kompleks gitu dibanding sama yang sebelum-sebelumnya. Nah itu gimana Mbak ininya, konsep apa? Kalau boleh cerita konsep atau proses kreatifnya? Kalau konsepnya sih sebenarnya kayak isolated garden ya judulnya ya. Jadi itu kayak gitu guys. apa ya, taman yang terisolasi gitu kan. Terus kayak sesuatu yang terisolasi itu kalau alam ya, itu kan mesti indah ya Mas ya. Kayak pantai yang belum terjamah gitu misalnya, kan indah gitu ya. Terus saya kayak bayangin ya warna-warni, kayak di situ ada utopia gitu sih. Gitu aja sih Mas. Lebih simpel lebih mungkin. ini ya. Memang warnanya itu ada yang ya kompleks lah, ada ungu, kemudian pinknya juga. Iya, ada ya yang biru warnanya itu ini. Tapi kalau bentuk-bentuknya itu juga nggak tahu sih kalau aku ngelihatnya gitu Mbak. Itu kayak apa ya? Terumbu karang-karang gitu ya. Memang bukan ya? Bunga atau aku salah ini? Mungkin bisa jadi sih Mas kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri sih mungkin kayak itu rumah aja sih. Rumah buat makhluknya itu. Gitu. Tanpa harus ini bentuknya Iya. mau karang, mau batu, Iya sih gitu. mau pohon gitu. Itu yang penting adalah sebuah taman untuk ini ya, makhluk hidup gitu. Oh, oke. Yang ada juga kalau tidak salah aku sambil ini ya Mbak. Itu di Nandur Serawung ya. Ikut juga ya Mbak yang di ikut. Nandur Serawung kemarin itu. Itu Kita barengan. Wih, kita barengan ya. Ini karyaku, ini Mbak. Wah, ini karyanya. Oh iya kita barengan waktu itu. Nggak ketemu tapi ya. Iya. Nggak ketemu. Yang itu kan yang sebelumnya yang baru-baru ini kan di JA apa 2 dimensi gitu ya, walaupun medianya 3 dimensi gitu. Kalau yang di Nandur Serawung itu 3 dimensional gitu ya Mbak? Iya. Iya, saya kasih pustek gitu. Oh iya, di situ ya. Itu juga bagian dari eksplorasi saat ini atau? Itu kemarin sih Mas sebenarnya. Masih kemarin, nggak tahu ya ke depannya gimana, belum tahu. Eksplorasi. Tapi pencarian eksplorasinya itu maksudnya barengan bersamaan dengan yang 2 dimensi itu tadi, atau itu apa istilahnya memang apa ya kalau dibilang itu alih media atau apa ya? Alih media. Nggak, maksudnya ini biasanya dalam media 2 dimensi gitu, kemudian Mbak Fe bikin yang tidak gitu. di kanvas Sebenarnya atau apa gitu. Itu Mas, kayaknya barengan sih Mas. Barengan ya? Soalnya kalau aku bikin karya tuh pertamanya aku praktek dulu. Kayak ini nih ada dakron misalnya, aku bakar dulu, terus kemungkinannya kayak gimana gitu. Oh ternyata bisa kayak ini ya, oh ya udah ini kayak gini. Terus habis itu, oh ini efeknya bagus, terus aku jahit aja di 2 dimensi gitu. Kayak gitu sih lebih ke kayak gitu. Oke. Berarti awalnya itu memang apa ya, pencari eksplorasi dulu ya, atau coba-coba itu tadi ya, coba-coba di ini lagi ya. Iya. Nah, ngomongin coba-coba dulu itu tadi Mbak, ini mungkin ya agak berhubungan sama konsep tadi sih. Itu kan kadang itu kalau buat kita atau teman-teman yang di kreatif juga, di perupa juga, di seni rupa juga, itu kan kadang ada kegelisahan yang aku konsep dulu apa visual dulu ya gitu. Kayak yang nggak tahu apa, aku aja yang gelisah. Maksudnya ada kadang-kadang kan ada kegelisahan yang di situ, kayak ada yang mengulik konsep dulu, ada yang istilahnya ide dulu baru visualnya belakangan, ada yang visual dulu. Nah kalau Mbak mungkin itu sendiri, ya kayak mungkin ada ide besar gitu Mas,
aku pengen bikin ini gitu. Oh, ide besarnya dulu, baru tadi Misal aku kebayang nih belatung gitu, ya udah aku bikin. Gitu. bikin langsung. Mungkin kalau yang ya ada sih kayak sisi-sisi yang aku tambahkan gitu, kayak yang aku praktek dulu buat oh ini bisa nih buat tambahan gitu, kayak gitu sih. Berarti ya tetap ini dulu ya, eksplorasi yang terpenting itu ya. Mungkin itu. Nah, waduh. Minum dulu Mbak, kita minum dulu. Iya Mas. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah ngomongin apa konsepnya, konsep berkaryanya Mbak V, terus kemudian teknisnya tadi yang rajut, ada yang dibakar dulu, dicari dulu, itu dikulik dulu, lama sekali itu pasti. Nah itu kalau misalnya masih ada yang belum kayak apa sih karyanya, kayak gitu tekniknya kayak apa sih, mungkin Mbak V bisa nunjukin ke kita nih ada sampel karya atau tekniknya kayak gimana, apakah saya bisa? Waduh, tentu tidak. Bisa Mas. nggak bisa. Jadi saat ini lagi itu sih kayak bikin karya yang full rajut gitu kan, terus kebetulan saya kalau ngerajut tuh di mana-mana gitu kan, kayak misal main ke temen. Gimana ini gimana ini? Oh dia mana itu kayak nomaden. Ya, gitu mantap. sih. Ya, misal main ke temen, terus ya udah sambil ngerajut, nyicil gitu. Jadi ya ini kebetulan saya bawa sih. Oh iya. Jadi Ini yang karya yang full rajut gitu. Ini Mas, kalau mau nyoba bisa sih. Mana ya? Oh ini di sini. Kayak apa ya ini ya? Ini berarti sama yang apa? Satu teknik atau satu seri sama yang merah tadi Mbak? Iya. Full rajut itu ya? Iya. Oh. Jadi ini sih, ya sebenarnya ini teknik rajut yang paling simpel sih, soalnya ini kayak single crochet gitu. Cuman ya. Single crochet. Ya gitu sih Mas. Kayak gimana tuh Mbak? Boleh di ini nggak? Tapi ini yang paling simpel ya? Ini. Ini paling simpel. Jadi mulai yang simpel-simpel dulu. Yang simpel-simpel aja. Ya gini sih. Kalau paling gampang sih ya gini sih Mas. Aduh, gini aja Mas. Itu nggak gitu aja Mbak. Nah, kalau dilihat, oh iya, oh oke. Tapi kalau begitu nyoba, iya. Biar ya nanti ya. Iya gini. Jadi rencananya mungkin ini gedenya ya 1,5 meter gitulah. Ya, gitu. 1,5 meter. Kayak ini tadi ya. Iya. Full rajut. Full rajut. Oke. Tadi gimana, boleh di anu lagi nggak Mbak? Sekali lagi biar. Ya ini yang aku paling lihat. simpel tuh kan ini. Ya. Ini. Oke, ini yang paling simpel ya. Ini bikin rantai gitu kan kayak gini. Terus ini kalau masukin lagi kayak gini. Ya. Gini gitu gini aja sih Mas. Tapi ya kalau kita lihat emang ini ya, wow gitu ya. Tapi kayak kalau dicoba pasti, aduh, mana rencananya 1,5 meter lagi gitu. Pasti ini Ya, prosesnya itu tadi ya, makanya agak lama ya Mbak ya, mungkin pengerjaannya ya kalau full rajut ya. Iya, mungkin itu sih Mas. Kalau enaknya kayak kerja gini kan bisa di mana-mana gitu kan. Oh iya itu tadi ya, kayak lagi main kemana bisa sambil gitu. Jadi ya nggak kerasa sih Mas. Gitu. Kalau ngelukis kan ya masa portable gitu. Bawa cat, sekoper gitu. Semuanya dikeluarin. Masang kanvasnya di situ lagi. Boleh ini nggak Mbak? Boleh nyoba nggak? Coba sih Mas. Yang ini aja rantai gitu. Oh rantai. Ini gimana ininya Mbak? Oh gini. Hati-hati Mbak, basah Mbak. Ini tadi gini. Kita coba ya teman-teman, gini. Ambil itu. Iya, ambil pakai kaitnya tuh. Aku ngambilnya pakai tangan dong. Oh ambil pakai kait ini. Dimasukin ke situ. Wah ngambilnya aja. Wah. Gini Mbak? Iya. Oh gini, terus? Sebenarnya gini Mas, kalau mau pakai tangan ya, itu sebenarnya gini aja. Oh. Gitu.
Jadi ini alat ininya ya, alat bantunya ya. Gini ya. Iya. Masukin pertama aja sudah pakai tangan, tetap tidak bisa, sulit sekali. Sulit. Wah, kalau aku kayak gini bisa, wah bisa Mbak, bisa ambil ini Mbak, bisa ambil. Beneran deh. Tak lepas lagi. Oh gini, ini nggak apa-apa Mbak, kayak gini Mbak. Iya gitu. Oh dibikin rantainya dulu. Mm-mm. Oh boleh pegang dulu Mbak. Oh jadi gini ya. Ini yang nanti rencananya satu setengah meter. Iya, sekitar segituan lah. Ya, iya agak ini ya. Kalau ini bahannya sendiri Mbak ada apa, kayak misalnya benangnya ini ada apa ya istilahnya, benang khusus gitu enggak, Oh. atau Benangnya biasa sih Mas, benang rajut. benang rajut Kan biasa ada ya? benang rajut itu ada wool, ada polyester, ada katun. Nah ini yang polyester kalau Oh ini yang polyester. Nanti beda benang itu beda. beda efek. Jadi kalau wool tuh bisa kayak ada bulu-bulunya gitu, cuman nggak tahan lama gitu. Oh gitu. Kalau katun itu dia itu bagus sih, cuman ya itu bisa luntur dia. Oh bisa luntur. Kayak jeans tuh kan katun ya Mas ya, itu kan bisa luntur gitu. Kalau polyester sih, ini benang jahit sih yang biasa dipakai, benang jahit. Nah itu yang paling bagus sih. Cuman kalau polyester tuh itu bahan dasarnya plastik gitu. Polyester bahan dasarnya plastik. Jadi ya gitulah kalau aktivis lingkungan ya mungkin. Peduli lingkungan. Iya, iya. Jadi harus memakai ini. Oh ini itu ya. Oh iya, Enggak, ini. itu lingkungan ya. Kalau ada yang lihat nanti yang apresiasi, oh ini tuh konsepnya. Gitu. Ini tuh konsepnya sangat peduli sama lingkungan ya. Oke. Malah nggak peduli kan plastik masuknya. Oh iya ya. Gitu udah. Malah tidak peduli. Kalau yang dibakar itu tadi Mbak, yang berarti beda perlakuannya juga dong berarti ininya. Kalau yang bisa dibakar tuh polyester sih. Oh, Kan dia polyester. plastik kan. Plastik itu tadi. Jadi meleleh. Jadi dibakar dulu, baru. Oh yang dibakar itu ya, itu dakron. Oh, dakron. Terus kain-kain yang itu bukan katun. Kalau katun dibakar kan gosong. Biar ya malan ya. Iya. Nggak bagus ya malan ininya ya. Keren. Contoh karyanya. Dadah. Nah kalau ini Mbak, ada rencana apa lagi nih ke depan? Tadi kan udah beberapa kali ini ya pameran di mana-mana, itu proyeknya juga gitu. Belum. Udah itu tadi udah Mbak. Apakah ada rencana apa lagi untuk ke depan, kesibukan atau proyek yang sedang digarap mungkin bisa di? Oh, kalau project sih mungkin aku sekarang bikinnya full rajutan sih Mas, gitu. Full rajutan? Iya. Oh. Ada sih di IG yang merah itu, nah itu full rajutan gitu. Yang merah, oh, yang ini ya? Kayak sobek-sobek. Oh, kayak sobek-sobek itu ya? Iya, gitu. Itu sih mau ngembangin itu, jadi kayak kemarin kan udah banyak nih dapat eksplorasi, terus aku pengen kayak coba nih satu aja, satu teknis gitu. Itu sih. Kalau untuk pamerannya mungkin ya masih sih dalam apa ya, kayak obrolan gitu. Mau nggak ke sini gitu. Cuman belum tahu sih jadi apa enggak. Masih ya trending masih gitu. dalam prosesnya ya. Oke. Nah kalau ini Mbak, mungkin ini tadi kan udah sharing banyak kita soal prosesnya juga. Kalau boleh nanyain soal Jogjanya sendiri Mbak. Jogja itu apa ya? Kalau kita di Tumbang kan kadang menanyakan kenangan yang ada di Jogja gitu, kayak seberapa penting gitu, seberapa pengaruhnya Jogja untuk masing-masing narasumber yang kita datangin gitu. Nah kalau bagi Mbak Fi sendiri, kenangan yang Apa ya? Jogja itu seperti apa gitu? Jadi Atau susah banget untuk ninggalin
sampai susah banget untuk ninggalin Pasti sih Jogja itu. misalnya? Jadi Jogja itu mungkin kota yang bisa support saya sih Mas gitu. Gitu. Jadi kayak ya misalnya saya kan di seni nih, terus atmosfernya dapet gitu. Terus misal material, cari material mungkin gampang. Terus Oh iya iya itu iya. sih lebih ke gitu. Kayaknya kalau saya pulang kampung ke Temanggung tuh kan nggak bisa tuh supportnya, kurang lah gitu. Oh iya iya iya. Kayak kalau di Jogja tuh misal ngobrolin karya gitu misalnya. Itu dia. Itu gampang banget gitu. Itu dia teman-teman. Kalau saya di rumah ngomong sama siapa? Itu dia. Kayaknya jadi Kayak gitu. kegelisahan semuanya ya, mungkin jadi keresahan semuanya ya. Iya sih. Iya 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 iya. Jadi kalau di Jogja emang aku pun juga gitu Mbak, kayak asli juga Banyuwangi. Sudah lama tidak pulang. Ya kemarin sih pulang sih bro, pulang gitu kayak paling setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Covid kemarin ya nggak pulang-pulang gitu. Cuman kalau untuk pulang itu juga, maksudnya untuk, nah itu belum berani juga gitu ya. Oh gitu. Oh kayak juga mungkin sama ya, kayak kita ngobrolin itu di mana, gimana gitu. Iya, gitu sih. Mungkin karena lingkungan juga ya yang belum terbentuk, atau mungkin kita yang harus membentuk gitu, waduh. Membentuk yang di sana. Tapi ada rencana nggak Mbak untuk ini Ninggalin Jogja. Jogja? Atau enggak deh kayaknya? Kayaknya penting enggak banget. deh Mas. Penting banget ya. Nyaman ya Mas, gimana dong? Sebegitu pentingnya ya untuk Iya. proses kreatif juga ya. Oke, terima kasih ya Mbak V sudah main-main ke sini, nyempetin waktunya. Jangan kapok. Siap. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi mantengin juga bisa ngambil ini ya, sesuatu tadi kayak proses kreatifnya, atau mungkin ada yang teman-teman barangkali baru mau apa ya istilahnya, Merintis. iya kayak baru mau mencoba gitu juga. Tadi kan panjang sekali kita udah ngobrol gimana Mbak V itu dengan berbagai macam eksplorasinya, baik media atau bahan. Makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama Mas. Ya. Sama-sama Tumbang Kenangan. Jangan lupa simak terus, saksikan terus kita di Tumbang Kenangan Podcast. Jangan lupa kalau suka video ini, like, share, dan subscribe kalau boleh. Oh ya, cukup kenanganmu saja yang tumbang, masa depan kita jangan. Asik.